para podcaster calon-calon ilmuwan Indonesia yang menyukai channel ini. Hari ini kita lanjutkan lagi pembicaraan seputar pendidikan, ilmu pengetahuan, buku, politik. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan intelektualitas dan rasionalitas bagi kita semua. Oke, Cak, silakan dilanjut. Oke, saya mungkin akan bertanya ini, Bang. Langsung bertanya. Jadi, ya. Pernah nggak Bang Daris, ya kan? Pernah nggak bertanya pada diri Bang Daris sendiri? Iya ya, kenapa ya di Indonesia ini partai politik tidak bisa menjadi kehidupan bagi politik? Dalam artian gini, Bang. Saya membayangkan partai politik itu sebuah keluarga, kan gitu. Sebuah keluarga yang di situ banyak anggota, bukan lagi anggota, tetapi bagian dari partai itu sendiri, kan gitu loh, Bang, maksud saya. Ya, dan jadi sama-sama berjuang, kan artinya sama kan gini. Satu ideologi, gagasan politik, kan itu sebenarnya partai itu. Nah, itu kan, Bang, sehingga yang di Indonesia ini sering kali aku ngelihat banyak orang yang sudah di partai politik A misalkan tiba-tiba berpindah ke politik B, terus habis itu besok pindah lagi. Ya. Nah, artinya apa? Apa ada misalkan satu keluarga, yaitu anggap saja keluarga itu adalah keluarga politik, terus habis itu besoknya dia sudah jadi orang lain. Ya, itu realitas yang terjadi di Indonesia ya seperti itu ya. Nah, itu kenapa itu, Bang? Kalau kenapa mungkin saya saya kan bukan ilmuwan politik ya, nggak mendalami ke situ. Saya minjem dari pandangannya orang yang namanya Aspinall. Aspinall itu orang mana, Bang? Australia kalau nggak salah. Ya, lanjut. Persis sih. Lah, Aspinall ini itu ada satu buku yang sangat menarik, itu Demokrasi for Sale. Itu dia membandingkan tentang praktek klientelisme atau patron klien antara Asia Tenggara, khususnya Indonesia dengan Amerika Latin. Nah, yang sampean bilang tadi itu sebenarnya kesimpulannya Aspinall, bahwa bedanya antara partai politik di kawasan sana, Amerika Latin sana, yang dia teliti itu, yang dia compare itu, dia bandingkan itu dengan yang di sini. Di sana partai itu menjadi pusat kehidupan politik. Jadi fenomena yang sampean bilang orang dari satu partai pindah ke partai lain itu tidak segampang yang terjadi di sini. Nah, apa yang terjadi di sini? Klientelisme sama-sama patron klien juga, politiknya patrimonial, tetapi yang menjadi pusat kehidupan politik ya aktornya itu sendiri, Cak. Individu aktornya. Artinya yang menghubungkan antara patron dan klien itu bukan partai, bukan kelembagaan, tapi orang. Nah, begitu orang itu merasa dia tidak terakomodasi di partainya, lah dia kan langsung bawa barangnya, jualannya dia pindah ke tempat lain, dia tawarkan ke tempat lain gitu. Makanya gampang terjadi. Besok di sini, besok di mana. Karena yang punya itu sebenarnya dia aja. Artinya gini, kalau kita bicara aktor kan berarti kita bicara agen struktur. Dalam artian kan gini, bahwa partai dan struktur partai kan gitu. Terus ya. Ya enggak? Artinya kan partai dan struktur partai. Nah, tetapi tadi kalau Bang Daris merujuk pada si Aspinall, tadi kalau di Indonesia ini kan lebih cenderung ke individualis orangnya. Sehingga orang itu yang dijual, gagasan orang itu bisa dijual ke partai-partai lain kan gitu. Ya, betul. Nah, itu bagaimana itu, Bang? Sementara begini, Bang. Sementara dalam partai sendiri dianjurkan untuk membuat sebuah kaderisasi, misalnya kan. Kalau misalkan GMNI cenderungannya ke PDI,
Misalnya PMII cenderungnya ke basisnya NU, HMI kemana ininya kan gitu. Kalau penjelasan Aspinal, karena partai itu tidak punya akses ke sumber daya pemerintahan. Jadi sebenarnya teori dasarnya kalau kita kan bayangin ya, patron klien ini kan swasta ya. Maksudnya yang jadi sumber patronasnya kan swasta, yang punya uang kan gitu. Sebenarnya enggak. Yang paling mendasar itu bukan uang dari si swasta ini, tapi anggaran yang ada di pemerintah. Itulah sebenarnya sumber patronasnya yang standar. Mau di negara maju, mau di negara yang kayak kita sama di Amerika Latin, yang dibagi-bagikan itu sebenarnya itu. Anggaran pendidikan tahun ini mau dikasih ke siapa, kan gitu. Nah itu ya sumber awal patronasnya sebenarnya di situ. Nah di Indonesia, nah ini ceritanya kenapa begitu. Partai tidak menguasai akses ke situ. Yang menguasai siapa? Pejabat, birokratnya. Pokoknya Pak Menterinya atau Pak Dirjennya, Pak siapanya kan gitu. Partai akhirnya terpaksa harus menggunakan hubungan personal dari kadernya dia. Ini kadernya dia nih disuruh, coba kamu ke Kementerian Anu dong gitu kan. Nah, artinya dia yang mempunyai relasi kekuasaan. Diperkuat lagi bahwa yang dari swasta tadi memang biasanya personal, tidak tahu. Umpamanya ada seorang apa istilahnya bohir. Pokoknya ada seorang bohir, nggak ada itu partai punya akses ke bohir itu nggak ada. Itu yang ditemukan oleh Aspinal, dan ya itu yang mencetak realitas politik, money politik kita, walaupun mungkin di Amerika Latin juga berlaku ya money politik, agak beda. Selain itu apa aja yang dipotret oleh Aspinal terkait masalah ya seputaran partai politik? Ya tadi umpamanya politik elektoral gitu ya. Kenapa dia sebutnya demokrasi wanipiro gitu kan, dia pakai bahasa Indonesia dia. Gitu ya. Iya. Demokrasi wanipiro. Wanipiro dia bilang. Kalau bahasa ininya kan money politik ya. Adik ketemu tuh di bukunya itu dia tulis, aku ketawa baca tuh. Oh iya Bang, saya juga punya ini ya, apa namanya, kayak misalkan saya ngobrol-ngobrol di tukang kopi kan gitu ya. Kadang-kadang bahkan misalkan dia sebagai tim suksesnya si partai Anu kan gitu. Betul. Nah, dia selalu bilang, kapan lagi Cak? Ini kan 5 tahun sekali. Kalau nggak kita manfaatkan kita nggak ini. Nah, ya udah, yang penting mana yang kita ini. Nah, artinya kan sebagai satu tadi sementara partai ini kan menjadi instrumen bagi berlangsungnya negara ya Mas. Oh enggak, kalau itu kan enggak. Partai itu kan alat untuk mengagregasi kepentingan politik untuk nanti di apa istilahnya ya, dikategorikan loh ya. Aspirasi pendidikan opo, kesehatan opo, apa gitu kan. Nah itu kan sebenarnya kalau partai menjadi pusat kehidupan politik itu dilakukan oleh partai. Nah, tapi sebenarnya kalau aku agak kritik ke Aspinal, sebenarnya kalau soal yang kehidupan di luar dari politik elektoral, masa-masa pemilu itu, sebenarnya partai itu masih menjadi pusat. Walaupun tidak seketat Amerika Latin mungkin ya. Iya. Tapi kalau soal yang politik elektoral, iya saya ngakuin. Maka dia bilang yang istilah ada tim sukses itu cuma di Indonesia sebenarnya. Kalau di luar negeri istilahnya apa? Nggak ada, itu partai yang mengerjakan. Tim sukses itu coba cuman lihat, itu isinya bukan sepenuhnya, itu kan orang-orang yang menjadi sahabat atau teman dari si kader ini. Artinya dia untuk memperjuangkan dia. Artinya dia bukan kader dari partai. Enggak, anggota timnya, tim suksesnya itu. Ya kan tim sukses ini kan campuran. Kalau di luar ini kan dipayungi oleh yang namanya partai. Bukan dipayungi lagi, itu dibuat dan diatur oleh partai. Diatur oleh partai. Sementara kalau di sini ketemu siapa, bantu gua kok. Iya, dan dia buat tim, makanya namanya tim sukses itu. Oke. Yang itu campuran, ada orang partai, ada non partai, ada tokoh, ada apa. Sehingga partai sendiri juga tidak bisa mengontrol dong. Ya, daya kontrolnya sangat kurang di dalam politik elektoral ya, paling enggak ya, kalau saya batasi sedikit. Dan lebih ini lagi,
apa bedanya itu dengan broker kalau gitu bang? Artinya kan gini, saya sebagai makelar kan gitu. Nah, sekarang aku gini, jualan ini, besok yang penting dia nggak tahu, aku bisa jual yang lain kan gitu. Ya kalau yang non partai ya iyalah. Karena dia non partai, karena Dia tidak diatur apa-apa. oleh partai Dan nggak terikat oleh aturan-aturan partai toh. Nah, ada lagi relawan, sama konsepnya, konsep ikatan dengan personal si orang yang akan diangkat ini, yang akan dimajukan ini, bukan karena dia orang satu ide partai atau satu ini, campuran lah isinya itu dalam satu tim itu, ada orang partai, ada non partai, ada apa gitu. Nah itu khas di Indonesia. Ini terakhir nih bang, Ya. ini terakhir sebagai, karena kalau misalkan sebagai ini kan kita tidak apa ya, tidak bukan melakukan ini bukan peneliti Ya. karena nggak, tapi kita sebagai pengamati yang sifatnya ya karena dari bacaan-bacaan kita, terus kita ngelihat realitas, kita ngelihat berita-berita kan gitu bang ya. Nah kemudian, kalau menurut Bang Daris solusinya seperti apa bang? Solusi nggak ada kalau dengan data dan bacaan dan analisis kita yang ada saat ini, menurut saya sih nggak ada solusi kalau untuk kasus seperti itu. Artinya untuk mengubah itu kan sesuatu yang sangat mendasar ya. Ada gini, partai politik itu di Indonesia Atau itu, tawaran lah bang, tawaran buat partai ini kan barangkali bermanfaat ya, buat partai-partai apapun kan gitu loh bang. ya paling enggak Tawarannya gitu bang. yang paling enggak studinya Spinal ini kan memberi kita warning ya, lampu kuning bagi partai-partai untuk paling tidak memulai untuk melembagakan dirinya, terlembaga. Walaupun mungkin dalam perjalanannya dia akan menghadapi yang tadi, yang jaringan informal tadi, oke, sambil jalan. Tapi penguatan internal partai itu sangat penting. Kalau dari studi Spinal tadi, karena pada hakikatnya partai inilah sebenarnya yang menjadi pusat kehidupan politik dalam demokrasi demokrasi modern lah kita bilang begitu. Tanpa partai itu, atau fakta dia tidak berfungsi seperti apa adanya yang kayak tadi di kasus yang demokrasi Wanitiro kita ini, ya itu akan lemah. Perpolitikan kita itu tidak akan menuju arah tertentu, jadi kayak random jatuhnya nanti, tergantung pengelompokan informalnya seperti apa kan. Itu lucu sebenarnya lucu dan tidak rasional pasti nanti ujungnya. Bisa aja kejutan-kejutan yang waktu jadinya gini umpamanya gitu akan terjadi terus gitu loh. Sementara politik itu kan sebenarnya mengandaikan suatu kestabilan, terprediksi gitu loh. Oh si ini ngelompok kayak itulah kenapa di kayak Amerika, Inggris, Australia partai kan dua sebenarnya. Liberal buruh atau apa, konservatif liberal atau republik demokrat kalau di Amerika, terprediksi. Orang mau masuk politik nggak akan bisa, sedikit sekali lah. Dan memang Amerika itu ada calon independen tapi nggak pernah menang. Tetap partai yang jadi pusat kehidupan politiknya. Oke, terima kasih Bang Daris. Teman-temanku semua, pecinta ilmu pengetahuan, pecinta literasi, tunggu diskusi berikutnya. Sampai di sini.